Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cuan, salam sukses buat kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di Finansialku dan Astrologi kolaborasi yang luar biasa. Kita akan ngobrolin guys, 30 menit saja waktu kita bersama. Thank you Bro Robi atas kesempatannya juga. Ya, kita akan ngobrolin tentang cerdas keuangan. Kalau kita punya 30 menit tentunya tidak banyak yang bisa kita bicarakan, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan Anda inspirasi dan satu dobrakan motivasi mental. Jadi total slide ini sebenarnya ada 100 lebih, tetapi kita sudah potong untuk supaya bisa match dengan 30 menit. Karena judulnya ya, kalau kita lihat cerdas keuangan. Cerdas keuangan maksudnya bagaimana? Tips dan trik atur duit pribadi untuk keamanan keuangan saat pandemi. Jadi gini konsepnya. Kita punya umur, sekarang ini umur saya 35, kira-kira saya mungkin masih kuat secara fisik, 40 tahun lagi saya kalau masih hidup ya mungkin umur 75 saya udah teler lah ibaratnya. Kalau sekarang saya bisa kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam, tiap hari Senin sampai Minggu kayak begitu. Jadi kalau ditanya work life balance ya itulah work life balance saya gitu. Tetapi kalau saya nanti umurnya mungkin sudah 75 ya saya mungkin nggak kuat kayak begitu. Cuma pertanyaannya ketika saya umur 75, uang saya berapa? Bill Gates mengatakan, Anda tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana. Ya, Anda bisa saja lahir dari keluarga miskin dan Anda miskin itu bukan salah Anda. Tetapi kalau Anda mati miskin itu salah Anda. Itu udah absolutely seperti itu. Jadi untuk bisa bertahan dari tantangan hidup yang luar biasa, kita semua kan mengalami yang namanya usia 20-an itu pastinya semua miskin lah. Kalaupun kaya ya kaya dari orang tuamu lah. Tapi kalau kita ngomong benar-benar dari nol ya kita semua nggak punya duit. Tetapi ada orang yang sampai endingnya tetap miskin, ada orang yang sukses. Ini kenapa bisa demikian? Karena yang sukses tadi mereka tahu caranya mengatur keuangan mereka, gimana dari uang kecil bisa meledak jadi uang besar, lalu mereka punya modal untuk berbisnis yang lain. Saya memutuskan diri saya menjadi seorang tradepreneur. Ya, kalau ini kan Superman gue buka, kalau ini tradepreneur guys. Tradepreneur ini adalah DNA yang saya tahun 2021 perkenalkan bahwa tradepreneur itu tidak melakukan trading, tidak melakukan investing. Tradepreneur melakukan trade fasting. Ingat, dicatat, seorang tradepreneur akan melakukan trade fasting, di mana kita menggabungkan semua hal yang bisa melipat gandakan uang kita melalui financial market. Pada akhirnya kita mendapatkan profit dan profit itu bisa kita gunakan untuk di bisnis real. Nah, ini idenya. Jadi kalau dikatakan apakah astrology trading for living? No, we are trade fasting untuk menjadikan Anda seorang tradepreneur. Apa contohnya? Kayak gimana sih maksudnya? Ini adalah salah satu cuplikan daripada salah satu portofolio saya. Saya punya dua portofolio. Yang kiri, ini kita mulai dari 7 September 2020. Anda bisa YouTube ketik Billionaire Challenge ya, Billionaire Challenge. Jadi dari modal 500 juta, saya men-challenge diri saya dari episode 1 sampai episode 18 kalau tidak salah. Itu setiap trading plan saya, setiap saya entry, setiap saya bikin roadmap, itu saya publish ke publik, lalu kemudian kita tradingkan. Akhirnya bisa hasilin 571.000 profit dari 50.000 dan saya withdraw 5 miliar. Oke. Kemudian yang kedua ini dari tahun 2012, 21 Desember. Kita mulai dari angka 2.000 dolar, lalu saya top up 2.400 dolar, dan pada akhirnya total profit 5,5 juta dolar selama 9 tahun. Dan total withdrawnya 5 juta dolar, itu kurang lebih sekitar 50 M lah. Wow, ini yang kita sebut dengan trade fasting, tradepreneur. Apa yang saya lakukan dengan dana yang saya withdraw ini? Saya belikan saham, guys. Saya belikan rumah, saya belikan jam tangan, saya belikan karya lukisan. Itu namanya diversifikasi daripada aset saya. Ini hanya merupakan salah satu portofolio. Saya punya portofolio saham yang lain, tetapi uang sebanyak ini waktu itu kita masukkan ke saham juga, di mana uang yang kita masukkan ke saham itu ternyata bertumbuh lebih dahsyat lagi melalui saham-saham kayak Bank BRI, ya. Terus kemudian kita ada beli Carun Pokpan waktu tahun 2020. Jadi saya termasuk kalau di saham itu mid-term investor. Saya agresif untuk di market-market derivatif. Nah, ini adalah satu konsep di mana yang awalnya kita nggak punya modal, dari modal kecil uang sampah, ya uangnya bukan uang dingin tapi uang sampah, berbeda.
Kalau uang dingin itu uang yang mungkin Anda tidak butuhkan. Tetapi kalau uang sampah, itu adalah benar-benar uang yang Anda sama sekali mungkin hilang pun nggak apa-apa. Kalau uang dingin, sekali lagi itu uang yang mungkin Anda akan butuhkan suatu hari nanti, tapi tidak sekarang. Cuma kalau hilang, Anda pusing juga. Kalau uang sampah, benar-benar uang yang Anda siap hilang. Itu adalah uang yang jari kecil, tiba-tiba nanti bisa menjadi besar. Itu konsep daripada kalau kita mau mengembangkan cerdas finansial. Artinya apa? Kita sebagai seorang entrepreneur, mengusahakan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu prinsip dari pengusaha. Dari yang awalnya miskin, gimana caranya secara ilmu kaya dulu, lalu ilmu sudah kaya, networknya menjadi kaya juga, akhirnya uang datang belakangan. Ya, setelah punya uang, apa yang harus dilakukan? Investment. Kalau Anda tidak melakukan investasi, berani taruhan potong 10 jari saya. Ya, kalau nggak pelihara tuyul, nggak pelihara babi ngepet, uangmu pasti habis kalau nggak melakukan investasi. Kepotong biaya harian. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal jangka waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Saya mulai di dunia investasi 14 tahun yang lalu. Sampai hari ini sudah berjalan dan saya sudah hampir masuk semua market. Salah satu aset yang saya baru masuki di tahun 2020 adalah surat utang atau bond. Dan bond yang saya beli adalah obligasi Republik Indonesia, sukuk, dan juga iseng-iseng kita beli. Saya bersama papa saya bersama ipar saya, kami membeli bond Sri Lanka. Wah, bond Sri Lanka bisa nyampe Sri Lanka, luar biasa. Dan luar biasanya lagi, waktu saya beli bond Sri Lanka atau surat utang Sri Lanka, itu kan kita punya rekening di overseas ya. Terus kemudian kita beli nggak banyak. Saya dapat harga waktu itu 82%. Ya, Anda mesti tahu gimana hitungan bond. Harganya itu kan 100 idealnya. Ini saya bisa dapat harga 82%. Kenapa? Karena pada saat itu COVID, harganya dibanting. Dengan bunga kurang lebih sekitar 5,75%. Itu bond. Nah, secara average nanti pada saat maturity, setiap tahun itu, ya, short term bond, itu kita dapat average 29%. Jadi saya taruh uang dalam bentuk US dollar di bond Sri Lanka. Nggak usah ngapa-ngapain, dapat 29%. Wah, itu yang namanya investasi. Saya taruh kalau tidak salah $200.000, 29% ya itu kan berarti kalau kita katakan 30% deh. Ya, 200.000 sama 30%. Totalnya berapa guys? Ayo, sekarang buat yang lagi nonton. Saya taruh modal 200.000 dan saya dapat keuntungan dari capital gain bond plus daripada bunganya itu 30%. Berapa yang saya dapatkan? Saya mau lihat di chat nih, silakan. Nah, kalau mau sukses, mau kaya itu harus cepat hitung-hitungan, nggak boleh pakai kalkulator. Nah, mantap Bu Kori. Nah, 60 yes, mantap. $260.000, wah kaya banget dong gue. 60.000 ya, $60.000 guys. Gak usah ngapa-ngapain, duit saya berkembang. Itu yang namanya investasi. Investasi itu bukan titip modal, terus kemudian dijanjiin profit 40% sebulan, udah pasti itu bullshit namanya. Anda harus tahu yang namanya platform-platform keuangan secara resmi itu ditaruh di mana. Bond Sri Lanka salah satu yang menjadi pilihan. Itu yang namanya investment. Ketika Anda mau hidup hedon, boleh. Tetapi hidup hedon tidak boleh diambil dari modal. Hidup hedon harus diambil dari hasil investasi di mana uang dingin kita beranak pinak. Ya. Untuk dasarnya bagaimana ya? Mungkin kalau di saham kecil ya 20% kayak begitu. Ya. Tapi at least Anda belajar di tahap awal bagaimana caranya untuk beranak di keuangan. Ya. Dan manfaat investasi jelas. Saya tuh pingin punya penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap ini adalah di luar gaji atau di luar rutinitas. Uang yang saya saving, misalnya saya dari berbisnis, gebuk-gebukan, saya ngajar dapat duit, saya sebagai CEO kerja dapat gaji, saya trading dapat duit, yang boleh saya pakai itu cuma 20-30%. Lebihnya saya harus miskinkan diri. Saya masukin itu ke aset-aset investasi. Ingat, kalau kamu mau kaya, harus memiskinkan diri. Waduh, gimana Pak? Saya cuma bisa dapat 1 bulan itu 20 juta Pak. Terus kemudian saya cuma bisa saving 6 juta. Nah, kenapa bisa saving 6 juta? Ya Pak, soalnya 14 juta saya pakai buat ABC. Ini pemikiran yang salah.
Yang harus dilakukan Anda punya 20 juta, yang boleh saya pakai cuma 6 juta, sisanya saya saving. Cukup nggak cukup, pokoknya miskinkan diri seakan-akan Anda tuh nggak punya 14 juta, Anda lupain, buang. Anda cuma hidup dari 6 juta. Nah, kalau dengan demikian Anda akan bertumbuh. Kalau misalnya Anda tidak lakukan itu, maka seumur hidup Anda hanya akan menabung 6 juta. Investment tidak hanya nabung 6 juta, nggak usah jauh-jauh guys. Oke? 10 bulan Anda nabung 60 juta nih. Anda nggak punya asuransi. Begitu sakit, agak berat dikit, dan di opnam misalnya, COVID deh contohnya. Habis itu COVID kena agak berat dikit, minimum 100 juta. Apalagi kena badai sitokin, habis itu sembuh gitu. Ya, badai sitokin itu butuh obat-obat yang mahal sekali. Jadi tabungan selama 10 bulan nggak pakai asuransi, hilang gitu saja, terus bagaimana? Ya. Itu salah satu problemnya. Terus kemudian melindungi aset dari inflasi, jelas. Inflasi itu apa sebenarnya? Siapa yang bisa berikan jawaban kepada saya apa yang dimaksud dengan inflasi? Kenapa harus dilindungi diri kita dari inflasi? Silakan. Mana? Saya ingin lihat jawabannya. Tahu atau enggak? Kalau enggak tahu, penurunan aset terhadap daya beli, kenaikan harga. Oke, terus yang lainnya? Harga naik, penurunan nilai uang. Oke, basically adalah penurunan nilai uang karena harganya naik. Ya. Nah, kalau misalnya uang Anda tidak beranak pinak, yang awalnya beli susu harganya satu box 20.000, sekarang beli susu satu box harganya 30.000. Berarti tanpa Anda sadari, nilai uang Anda tuh udah berturun 50% untuk membeli produk kebutuhan hidup. Nah, siapa yang melakukan hedge dari 50%, sedangkan kenaikan gaji Anda nggak nyampe segitu. Setiap tahun biasanya naik gaji sekitar 5%. Kalau kita tidak mulai berpikir, melakukan berjuang selama fisik kita masih kuat, berjuang gimana caranya uang kita itu beranak pinak dengan persentasenya growth-nya bisa 2-3 kali daripada inflasi, maka saya bisa pastikan di luar yang namanya takdir, ya, kalau Anda mengikuti hitungan ini pasti miskin matinya. Pak, kejam sekali Pak, itulah kenyataan. Hidup tidak semudah itu, Ferguson katanya. Waduh, serem banget ya. Emang serem, makanya selain kita harus memiliki persiapan atas kebutuhan darurat dan kemudian ingin membangun kehidupan di masa yang akan datang, Anda benar-benar harus berpikir investasi. Ini sudah terjadi di Jepang, saudaraku. Di Jepang itu orang mau beli rumah nggak bisa. Di Singapura mau beli rumah sampai harus melipir ke Johor Baru. Kenapa? Nggak punya duit. Gaji 40 juta sebulan pun saat ini di Jakarta, 40 juta sebulan mau beli rumah di daerah Jakarta pun sudah nggak mungkin kebeli kalau Anda tidak bisa mengembangkan uang itu meledak. The only way, kunci satu-satunya adalah menjadi tradepreneur. Karena disitulah Anda menjadi seorang pengusaha dan juga berinvestasi. Ini yang harus kita kasih pahami. Dan inflasi itu sempat naik jauh sekali di tahun 2019. Syukur-syukur sekarang sudah mulai turun, tetapi bukan berarti kita nggak bisa naik lagi. Menyisihkan pendapatan untuk investasi. Berapa yang disisihkan? 60%. Jadi kalau misalnya ada financial planner masih baik hati bilang ya 20% buat tabung. No. 60% ambil, itu pengusaha. Paksa diambil. Pak, saya ingin hidup dengan lebih enak. Ya, lu pikir putar otakmu supaya bisa cari duit lebih gede. Pokoknya rasionya 60%, nggak mau tahu, ambil, diinvestasikan. Mau didepositokan juga boleh, ya. Nah, nanti baru kita alokasikan dari total aset yang diinvestasi. Ini kan awalnya sedikit, lama-lama jadi bukit. Lama-lama setelah Anda menahan diri selama 1 tahun, 2 tahun, total portofolio untuk investasi mungkin 200 juta. Dari situ kita akan siapkan 200 juta itu yang buat dana darurat berapa, yang buat investasi itu berapa. Menurut saya untuk equity kira-kira 30%. Anda suka jam tangan, Anda bisa beli Rolex, Anda bisa beli Patek Philippe, ya, Anda bisa beli AP. Itu merupakan investment. 1 jam bisa 1,5 miliar, ya, minimum. Nggak masalah, it's for hedging. Saya taruh di situ, dalam waktu 5-6 tahun bisa 3 kali lipat misalnya harganya. It's about growth. Tapi dari mana yang saya bisa dapatkan itu semua? Karena saya memaksakan diri untuk menyisihkan pendapatan saya. Dari situ bisa kita pecah sekali lagi. Nah, untuk market-market yang beresiko, mungkin 5%.
Kalau kita sudah punya satu pemahaman, misalnya saya mau investasi dan kemudian saya akan taruh 5% itu untuk market-market yang beresiko. Misalnya Anda sudah punya 100 juta buat tabungan, maka cuma 5 juta, Bray, untuk kita itu beresikokan uangnya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Apalagi zaman sekarang nih, mohon maaf nih, influencer mendidik masyarakat untuk jadi pengemis. Itu salah kaprah. Begitu uangnya habis karena spekulasi, mengemis di sosial media, semua influencer ditodongin dengan cerita harunya. Ini kan mental yang makin hari makin rusak. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Yang namanya investasi ataupun Anda memplacing duit Anda untuk dunia yang tidak pasti, sudah harus ada takarannya. Di dunia futures forex market, high leverage, gede resikonya, tapi gede marginnya. Profitnya gede. 5%, maksimum 10%. Nggak boleh lebih. Kalau Anda sampai lebih hancur-hancuran, disitulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang. Investment sendiri ada dua. Investment real saya sudah mulai masuk, saya beli rumah, saya beli villa, ya, saya beli mobil. Mobil yang saya beli adalah mobil-mobil yang bisa di hold dan naik. Dan the only car yang bisa naik untuk diinvest adalah Ferrari. Oke? Anda mau beli Lamborghini, harganya drop. Ferrari untuk beberapa tipe-tipe tertentu, harganya akan keep going up. Wow, unik ya, invest di mobil. Nggak masalah. Karena kita bicara tentang investment di real market, real investment yang niche. Saya beli lukisan, itu termasuk investasi. Saya beli patung, saya kolektor. Barang-barang artnya Pak Nyoman Nuarte saya simpan. Kenapa? Selain saya suka dengan seni, tapi saya percaya bahwa ini untuk long term 10 tahun, itu oke. Jadi kalau kita ngomong tentang real investment, emas itu adalah yang paling besar saya simpan. Makanya di sini Anda mungkin berpikir ya, investasi real kok ada kendaraan? Lah, kendaraan kan ada depresiasi. Tidak semua kendaraan terdepresiasi, ada yang terapresiasi. Saya punya satu mobil, saya beli murah-murah aja. Sport car, Porsche Boxster. Saya beli 1,1 ya. Saya nggak nyangka karena pasarnya itu mungkin karena pandemi orang beli mobil, sekarang harga Porsche itu kalau saya mau jual bisa 1,250 sampai 1,3. Kaget saya. Saya simpan itu setahun, udah dapat 10%-an. Wow. Padahal saya udah expect di pembukuan saya beli Porsche itu. Ini Porsche yang ya kelas bebek lah gitu ibaratnya ya. Orang bilang, ya katanya billionaire rich people kok naiknya Porsche ya, so what gitu. Gue suka sih Porsche daripada Cayman. Aku lebih suka yang atasnya bisa dibuka Cabrio. Dan ternyata di buku tuh saya udah tulis dalam waktu 3 tahun mungkin udah terdepresiasi sisa 700 juta. Malah naik guys. Berarti kendaraan kalau Anda milihnya momennya tepat itu juga bisa jadi salah satu investasi. Jadi kita belinya mobil-mobil bekas yang bagus misalnya dari orang BU kita beli. Pada saat terjadinya krisis, yang namanya orang butuh uang, itu kita harus deketin. Kenapa? Pada saat Anda punya banyak uang, Anda invest. Ini salah satu rahasia besar. Besar banget ini, penting banget. Tujuan kita tiap hari nabung, menyisihkan pendapatan, itu ngumpulin cash. Ketika terjadi krisis, ada orang butuh uang, Anda harus masuk. Butuh uang di saham, dia pukul, dia jual sahamnya, saham dengan kondisi fundamental bagus, tiba-tiba harganya drop jauh. Anda beli. Punya rumah kelilit utang, dijual harganya diskon 40%. Anda beli. Punya mobil, lagi butuh uang, dia jual misalnya mobil biasa aja. Honda Jazz misalnya, pasaran bekas 180, Anda bisa dapat harga 120 karena dia BU. Anda beli. Kuncinya di mana? Cash is the king. Kalau Anda punya cash, you'll be very, very, very flexible untuk mengakuisisi harga-harga yang undervalue. Kuncinya kalau kita berinvestasi, beli ketika harga undervalue, apapun itu produknya. Dan logam mulia, pastikan orang tua kita bilang beli emas gak pernah salah. Dan saya invest di emas. Ya. Ini yang kita sebut kita miskinkan diri kita untuk kita investasikan di tempat-tempat yang bagus. Ingat, orang butuh uang, sikat. Ya. Hari ini kripto Bitcoin tiba-tiba di drop 10%. I believe that's undervalue, tinggal cari. Berarti kita sudah masuk di dalam investasi keuangan. Ya.
Nah, saya setuju tuh, Vespa klasik harganya naik. Itu barang-barang antik yang lagi trennya mulai naik, Anda sikat. Tapi kuncinya di mana? Cash kan? Kalau sekarang Anda tahu ada Vespa klasik, ini bakal naik karena lagi hype misalnya. Tapi kalau Anda nggak punya cash, mau ngapain? Nah, ya. Jadi dari sini sudah mulai saya bentuk framing berpikirnya, ternyata investasi itu penting sekali, tidak hanya untuk urusan itu. Ya. Terus kita lihat ada deposito, saham, emas, reksadana, properti, dan obligasi. Ini boleh Anda beli. Saya tidak beli reksadana, saya nggak suka. Yang saat ini saya sudah beli deposito, saya bahkan ikut arisan, saya ikut koperasi, saya taruh uang saya di koperasi ya. Saham, emas, obligasi, properti. Ini semua saya sudah lakukan dan hasilnya saya mengejar passive income. Terus kemudian pasar berjangka atau futures, kemudian saham, saya sudah lakukan. Yang tadi pasar berjangka atau futures Anda sudah lihat dari modal berapa jadi berapa, dari modal $2.000 jadi $5 juta 8 tahun. Habis itu saya reinvestasikan di saham. Ini kan suatu hal yang luar biasa nih ya. Artinya saya sudah kasih tahu platformnya apa. Nah, teknik investasi secara umum cuma ada dua. Either Anda jadi investor atau jadi trader. Sedangkan saya sebagai seorang trade planner, sekali lagi, saya mau trade fasting. Harganya turun saya beli, bertahap masuknya, harganya naik nanti saya jual. Sesimpel itu. Ingat, turun dibeli, di daerah support Anda beli, Anda jual di daerah resisten. Apakah harus jadi investor? Tidak harus. Kapan harus jadi trader? Ketika kita sedang mengumpul barang. Kita sedang kumpulin harga rata-rata yang bagus, gitu kita trading. Kemudian pada saat kita sudah dapat harga yang bagus, kita investing. That's how we manage trade fasting. Dan pada saat kita bicara investing, kita membeli perusahaan yang bagus dilihat dari apa? Good financial, good business prospect, good management, itu semua dilihat dari sana. Membeli perusahaan dengan harga yang wajar atau diskon. Ya, terus kemudian kalau kita lihat trading, berarti kita harus benar-benar memahami price action analysis. Kita cari harga-harga yang kuat. Bitcoin digebuk 10%, cari support kuatnya. Anda bisa masuk. Mungkin dalam 3-4 hari Anda bisa dapat 25%, 30%. Itu trading. Dengan ilmu astronaci sangat memungkinkan. Nah, ada salah satu contoh bentuk investasi, bentuk ide, bagaimana caranya dari uang kecil jadi gede. Ini salah satu contoh yang kebetulan kita udah campaignkan. Mungkin Anda belum tahu, tapi hari ini Anda akan tahu. Nah, Astronaci mengadakan giveaway Prestigious Trading Competition 2021. Hadiahnya Tesla Model 3. Hadiah nomor 1, hadiah nomor 2-nya Brio. Hari ini kalau Anda punya modal buat belajar trading dan trading dengan hanya 10 juta rupiah, untuk mengikuti kompetisi ini gampang. Lot terbanyak. Bukan profit terbanyak. Lot terbanyak ada rahasianya supaya modalnya tetap aman, tapi lotnya bertambah terus. Hadiahnya 1,5 miliar. Nggak usah jauh-jauh mikirin Tesla. Ada Honda Brio, ada X-Max, ada iPad, ada MacBook. Dari 10 juta, kalau misalnya dapat X-Max saja itu udah 1/6. Habis itu X-Max-nya Anda jual. Ini salah satu kesempatan, opportunity yang harus dilihat dari seluruh trade planner. Make sure Anda hubungin WhatsApp ini, dan kemudian Anda bisa ikutin. Hanya dengan 10 juta, Anda udah bisa ikut trading. Itu modal Anda maksudnya. Dan itu nanti ada panduannya, ada dikasih trading signalnya, ada dikasih panduan yang lainnya. Ya. Kalau Anda mau ikut trading camp-nya, depositnya cuma 20 juta, dan Astronaci akan support untuk bagaimana Anda bisa ikut Traders Camp sebelum ini pertandingan dimulai. Ini salah satu contoh berinvestasi dengan risk to reward yang besar. Nah, satu hal yang banyak orang belum tahu, kita akan launching segera. Orang mungkin bertanya, Pak, saham Indonesia nih lagi turun nih, Pak. Saya harus gimana? Simple, sesimpel ini. Ini adalah MetaTrader daripada Orbitrade. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Ini waktu itu 21 Desember 2012, saya deposit $2.000. Oke. Dan yang namanya trading itu nggak selalu profit, ada kalahnya ini, merah-merah ini cut loss semua. Ya. Tapi pada akhirnya total withdrawal saya $5 juta. Total profitnya 5.500.000 dan sekarang di balance saya ada 4,8 M. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita bicara saham Indonesia lagi bearish, Pak, saya harus gimana? Nih, di Orbitrade ini adalah yang pertama
ini sudah ada di demo account-nya. Kita akan ada periode kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari testing ya. Jadi semuanya bisa testing bahwa saham Indonesia CFD-nya sudah ada. Semakin marketnya bearish, Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan melakukan short selling. Wow. Jadi kayak misalnya ini saham Inco. Wah, bearish nih misalnya. Anda break trend line-nya, nggak usah pusing. Di sini bisa new order. Terus kemudian dia bisa sell by market, guys. Sell atau buy. Kalau sell itu berarti kita short sell, semakin turun, semakin profit. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat saham-saham yang di market itu lagi bearish, kalau biasanya Anda pusing, sekarang kita bisa langsung lakukan short sell. Kalau di sini ada bearish flag, biasanya kita kabur. Kalau di sini ada bearish flag, wow, let's do it ya. Let's do it. Jadi kita benar-benar langsung akan melakukan short sell dan bisa profit misalnya. Nah, ini adalah satu kesempatan buat Anda semua yang mau cobain. Karena sekaligus nanti waktu Anda mau ngejar Tesla Trading Competition itu akan ada di Orbitrade ya. Jadi ini nanti bisa langsung hubungin 0811 ini saya tulis di chat ya 1717 999, nanti langsung cobain di WA saja. Saya mau cobain dong Orbitrade supaya bisa demo account saham Indonesia. Jadi kalau besok nih lanjut merah lagi, Anda cobain aja short sell. Dan ini saham pilihannya lumayan ya. Ada 30-an ya. Ada Arto, ada Wika, Tins, Antam, Breeze, itu ada semua di sini. Oke. Ada Telkom nih, Telkom bisa di short sell. Ya. Nah, sekian dari saya, lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akan senantiasa membimbing Anda untuk menjadi tradepreneur yang sukses. So, teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand. Kita punya 5, oke. Ini udah ada dari Aldri Hartono. Silakan pertanyaannya Pak Aldri. Nah, saya kan agak sedikit bingung ya di dalam kayak mengalokasikan dana gitu. Saya kan penghasilan saya dari uang saku, terus saya tradingin. Nah, buat untuk diversifikasinya gimana? Soalnya kan jumlahnya masih sangat kecil, itulah. Silakan untuk Pak Belimade. Saya mau tanya sama Kapten Gema nih, Kap, ini Kap, apa namanya? Sekarang kan ada isu tapering itu, apa sih dampak, apa namanya? Tolong dong jelasin dikit tentang tapering ini dan apa sih dampaknya untuk investasi kita nanti ke depannya? Ya, oke. Oke, kita sambil menunggu 3 pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab dulu Pak Gema dan Pak Robi. Ini tadi dari Mas Aldri, katanya alokasi dana gimana ya, penghasilan saya tuh cuma dari uang saku yang saya tradingin, masih kecil nih. Gimana? Siapa yang mau jawab duluan? Pak Gema atau Pak Robi? Ya, saya jawab dulu deh, gak apa-apa. Oke. Pak, tolong buka YouTube 50 jadi 1600 Astronaci. Itu Bro Rian Sukatnak dari E-Club juga. Dia tuh spesialis dari uang 500.000 maksimum 1 juta dia jadiin 10 juta, 20 juta, 30 juta. Jadi artinya kalau misalnya Bapak udah punya skillnya dengan uang 10 juta, dengan uang 500.000 aja, itu harusnya bisa dikembangkan menjadi besar. Itu dari saya. Jadi silakan dilihat dulu. Yang penting ilmunya nanti dipersiapkan. Kalau bisa dapat voucher dari A-Shop, Anda bisa beli video price action atau video ultimate. Itu akan sangat membantu di dalam meningkatkan kemampuan dan juga performance trading. Tadi dari pertanyaan dari Pak Belimade, buat Pak Gema aja nih katanya. Tapering, gimana sih dampaknya? Dampaknya yang kali ini tidak akan besar karena 2013 itu yang pertama kali Ben Bernanke kasih surprise, tapi kalau sekarang harusnya udah price in. Basically tapering itu kan sebenarnya menghentikan stimulus dalam pembelian bond. Nah, kalau misalnya dia sudah berhenti itu kan menunjukkan tandanya bahwa ekonomi itu sebenarnya udah mulai oke. Nah, kan pastinya kan orang akan deg-degan nih kalau di stop stimulusnya akan gimana. Kalau kocokan-kocokan singkat sih pasti ada lah gitu ya, crash minor, tapi nggak akan berdampak sebenarnya karena ini udah beda. Memang yang namanya financial market tuh untuk yang selalu akan menjadi dahsyat untuk yang pertama gitu, tapi setelah pertama harusnya udah nggak begitu masalah. Yang penting itu aja. Nah, Pak Gema dan Pak Robi, kan mungkin sudut pandangnya beda ya. Kalau Pak Gema tuh lebih ke trading, kalau Pak Robi lebih ke gimana sih mengatur keuangan gitu loh. Sebenarnya nih kalau dari Pak Robi dulu deh. Kalau dari Pak Robi, uang yang kita sisihkan terus habis itu kita tradingkan gitu misalnya, gimana sih, boleh nggak sih sebenarnya? Apalagi buat pemula gitu loh. Berisiko banget nggak sih kalau dari sudut pandang seorang financial planner?
Oke, tentunya kan setiap orang pasti punya journey-nya masing-masing ya. Jadi saranku tadi mungkin yang biasanya cuma nabung deposito ya atau mungkin cuma beli emas gitu kan. Mungkin kalau langsung ke trading pasti ada apa ya? Psikologisnya kan pasti beda ya gitu. Jadi saranku ya tadi coba dulu step-stepnya ya. Misalnya belajar dulu nih ya kan. Dan tadi disesuaikan karena ya tadi setiap orang punya risk tolerance yang berbeda-beda. Buat beberapa orang mungkin hilang 10 juta nggak ada masalah karena income dia tadi 100 juta. Ya, tapi kalau uang yang income-nya 15 juta hilang 10 juta itu wassalam. Ya kan? Jadi tadi mesti tahu sendiri dulu batasannya masing-masing seperti apa. Gitu ya. Jadi jangan pakai standar orang lain buat diri kamu gitu kan. Karena kan kita tidak pernah tahu behind the scene-nya seperti apa atau ada privilege lain yang mungkin tidak bisa kita nikmatin juga. Itu sih. Jadi tetap kalau kita selalu menyesuaikan yang basicnya beres dulu, sisanya kalau mau tujuan investasi it's okay. Yang penting sudah aman secara keuangan. Kan tadi kalau kata Pak Robi nih Pak Gema harus beresin dulu nih basicnya. Terus kita punya setiap orang punya perencanaan keuangan masing-masing gitu, sampai mana levelnya gitu. Nah kalau dari Pak Gema sendiri, sampai mana kita bisa bilang uang itu adalah uang sampah nih, yang bisa kita pakai buat trading? Pada saat feeling kita mengatakan saya kehilangan uang itu nggak apa-apa, ya itu uang sampah. Saat feeling mengatakan bahwa kita kehilangan uang itu nggak apa-apa, gitu. Berarti batas toleransi yang bisa kita toleransi ya uangnya ya yang kehilangan. Oke. Betul. Ini udah ada yang masuk lagi nih Pak Radimas Firmansyah, silakan Pak dibuka kameranya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Gema, selamat sore. Saya mungkin sudah di kepala umur di kepala 3 dan menuju ke 40 ya. Mungkin agak terlambat mempelajari financial planner ini. Apa yang harus saya lakukan misalnya sebagai gambaran saja bahwa saat ini misalnya gaji saya misalnya karena saya hanya satu sumber penghasilan itu hanya bisa misalnya untuk menabung di 20% saja karena ada alokasi-alokasi yang harus saya tutupi gitu ya. Harus saya bayarkan kemudian untuk sekolah anak, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk bayar cicilan dan macam-macamnya. Nah, ini bagaimana misalnya untuk langkah yang paling tepat tadi yang aku sampaikan bahwa kita harus menekan ya sampai ke angka 40% misalnya dari total penghasilan, yang 60%-nya bisa kita simpan atau kita investasikan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dari Pak Gema dulu. Jadi multiple stream of income itu perlu. Jadi memang Anda harus nambah income yang mungkin sekarang cuma terima berapa, Anda harus nambah lagi. Salah satunya misalnya ada salah satu bisnis partner kita, Astronaci kan buka affiliate dan bisnis partner. Dia juga sama kasusnya. Dia cuma terima kalau nggak salah 25 juta, dia pingin dapat lebih karena anaknya mau kuliah. Akhirnya dengan menjadi affiliate dan bisnis partner, kita bantu menjadi tradepreneur, jalanin bisnis. Itu sekarang rata-rata dia bisa terima dari affiliate bonus tuh sekitar 80-100 juta sebulan. Wow. Kan kalau kayak gini kan berarti dia akan sangat kebantu banget. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh ya. Gimana caranya pada saat kita mau menambah income itu kita bisa menambah income-nya nggak cuma 1:1, bisa 2-3 kali income gitu. Nah, salah satunya mungkin jadi bisnis partner Astronaci itu yang paling gampang misalnya. Nanti bisa tanya sama Mbak Sinta gimana caranya gitu. Jadi memang income-nya harus ditambahin, kita tinggal cari apa yang bisa dilakukan itu, jangan terpatok di satu income. Dan yang namanya jam kerja itu juga jangan terpatok, wah pokoknya saya adalah orang yang jam 8 kerja, jam 5 harus waktu buat keluarga. Ya udah, kalau memang konsekuensinya adalah waktu, ya Anda harus menikmati dengan income cuma segitu gitu. Tapi kalau Anda mau dapat lebih, pasti ada yang dikorbanin, ya mungkin itu adalah waktu gitu. Oke, thank you Pak Gema. Jadi memang Pak Gema ini solusinya sangat baik dan agresif ya Pak. Kalau mau lebih ya harus berusaha lebih. Semoga kita bisa ketemu di acara-acara selanjutnya. Dan semoga yang hari ini masih ngeluh gimana caranya buat tambah penghasilan, di acara selanjutnya mengeluh gimana caranya atur keuangan karena saking banyaknya ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Dadah, selamat sore.